Maknanya hanya orang Melayu, seorang Melayu ni saja bertemu kuat dengan Yahudi Palestin tu. Yahudi Palestin ni hal lawan dengan siapa pun dia menang. Dia jangan lawan dengan orang Melayu ya. Sebab Melayu ni dia ada darah DNA Mediterranean. Ini kajian daripada satu orang pensyarah UKM. Darah kita ni adalah darah Bani Israel. Orang Melayu ni. Orang Melayu ni lah yang disebut dengan The Lost Tribe. Satu bangsa yang hilang. 12 bangsa Yahudi tu. Bangsa ni lah yang disebut The Lost Tribe. Bangsa yang hilang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangsa yang hilang ni, menurut maklumat sejarah yang saya berbincang dengan seorang ahli sejarah, bangsa ni lah yang berpindah mai ke Morbuk. Dia panggil piut Nabi Allah Sulaiman. Cucu cicit piut. Inilah yang main ke Morbuk. Jadi, kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keturunan dia bermula daripada Yaqub, Nabi Allah Yaqub. Lepas tu, Nabi Allah Yaqub ada anak nama Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ni, dia ada dua anak nama Ephraim dan Menehsah. Ephraim dan Menehsah. Jadi Menehsah ni lah keturunan orang Melayu. Bangsa Islam, Menehsah ni dua je. Iaitu Melayu dan juga bangsa Afghanistan. Bangsa Afghanistan tu bangsa apa? Hal lain bangsa Menehsah ni tak Islam. Seperti orang Hawaii. Hawaii tu bangsa Menehsah juga. Dia macam Melayu juga. Kan? Tapi dia tak Islam. Jadi hak Islam ni pushtu dengan Melayu ya. Melayu ni, Allahumma salli ala sayyidina Nusantara ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaysia, Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Brunei. Kan? Di selatan Thai. Ini orang ni dipanggil gugusan Kepulauan Melayu. Dan kita pula dia tak panggil benua Melayu. Benua ni lah satu tanah, satu daratan yang tak berpulau, dia panggil benua. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia gugusan pulau-pulau. Sulawesi, Riau. Jadi dia berpulau-pulau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi sebab itu Yahudi sangat berhati-hati dengan bangsa Melayu. Sebab tu mana masalah khususnya Melayu ni ialah tanah Melayu kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dulu dia ada Kesultanan Setani, ada Kesultanan Tanah Jawa, ada Kesultanan Sulu. Baik, jadi dihapuskan ke semua kesultanan lepas apa ni dia jajah kita, tapi dia tak hapuskan Kesultanan Tanah Melayu. Sebab tu mana dia berjaya mengkristiankan Indonesia, tapi dia tak boleh buat untuk Islamkan orang Melayu di tanah Melayu. Dia tak boleh nak mengkristian orang Melayu di tanah Melayu. Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia. Orang ni belum dapat PDP siapa Indonesia. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Setelah kita saksikan bersama-sama, yaitu ada seorang ustadz yang ada di Malaysia, di mana dia menerangkan sejarah bangsa Melayu. Ustadz tersebut mengatakan bahwa bangsa Melayu ini adalah keturunan dari Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Dan dia mengatakan bahwa kaum Yahudi yang ada di Palestina ini akan takut ketika menghadapi bangsa atau alam Melayu, ya, bahwa bangsa Melayu ini adalah masih keturunan dari Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub. Dan dia mengatakan bahwa bangsa Melayu ini adalah bangsa yang hilang. Dan dia menerangkan ini untuk khusus ya teman-teman, untuk orang Melayu. Jadi Melayu yang dimaksud adalah negara Malaysia. Dan dia mengatakan bahwa cakupan dari bangsa Melayu itu adalah di seluruh Nusantara. Dari Indonesia,
Brunei, Singapura ataupun Malaysia itu sendiri ya teman. Oke teman-teman, menurut saya soal bangsa Melayu atau alam Melayu ini masih keturunan dari Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub. Ini masih belum jelas ya teman-teman. Jadi ini belum ada bukti satupun. Ini hanyalah karangan, hanyalah untuk membangkitkan semangat umat Islam yang ada di Malaysia. Dan dia juga mengatakan, dan ini kelihatannya ini ya yang dimaksud alam Melayu ini jelas ya, dari di seluruh Nusantara. Jadi Indonesia ini kalau di negara Malaysia itu ya tidak dianggap. Jadi menurut orang Malaysia ini adalah Indonesia ini ya alam Melayu, bangsa Melayu ya teman. Walaupun di situ ada banyak etnik, suku dan lain sebagainya, tapi menurut di Malaysia itu ya semuanya Melayu. Misalnya Jawa ya Jawa Melayu, Sunda Melayu, Betawi Melayu. Dan si ustadz tersebut jelas membawa nama bangsa Indonesia karena cakupannya itu sangat luas. Jadi tetapi di sini perlu digarisbawahi atau bahwa Melayu yang paling istimewa itu ya Melayu Malaysia, karena dia mengatakan bahwa bangsa Melayu yang dia maksud adalah Malaysia ini tidak bisa dimurtadkan atau dikristenisasi oleh penjajah. Sedangkan Indonesia itu mampu dikafirkan atau dikristenisasikan oleh pihak Belanda. Jadi si ustadz tersebut mengatakan atau ingin mengatakan kepada umatnya bahwa bangsa Melayu yang ada di Malaysia ini jauh lebih baik daripada yang di Indonesia. Jadi seolah-olah si ustadz tersebut membawa nama Indonesia gitu ya, yang namanya Melayu mencakup seluruh Nusantara. Tapi dia juga mengatakan bahwa ya yang kaum Melayu yang paling baik, yang paling istimewa itu ya kaum Melayu yang ada di Malaysia. Karena apa? Karena Melayu di Malaysia ini kesultanannya masih ada, masih berkuasa, masih berdiri kokoh. Sedangkan kesultanan yang ada di Indonesia ini sudah hancur, sudah tidak ada. Dan inilah yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, membanggakan kesultanan gitu loh. Indonesia itu dianggap negara yang gagal karena apa? Semua kesultanannya itu sudah hilang, tidak mampu menjaga kesultanan. Sedangkan Malaysia itu mampu menjaga kesultanan atau raja-raja yang sampai sekarang masih berkuasa. Jadi ini memang kebalik dengan pemikiran kita sebagai rakyat Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman komentar di bawah kolom komentar ya. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.